액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Novita Wulandika dari kelas Fisika 2 tipe A dengan NIM 4232550002 dengan nomor absen 8. Di sini saya akan melakukan praktikum rangkaian gerbang logika untuk memenuhi mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang diampu oleh Bapak Devi Rizkyandra, Eskom Enkom. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum 5 gerbang, 6 gerbang, dan juga fitur. Nah, mari kita lanjut ke videonya. Nah, baik. Di sini saya akan mulai dari rangkaian yang 5 gerbang. Di sini saya menggunakan gerbang XOR, AND, NOT, OR, dan juga NAND. Untuk gambar fungsinya seperti pada gambar dan juga tabel kebenarannya. Nah, di sini saya menggunakan 5 gerbang, yaitu 5 IC. Karena saya menggunakan 5 gerbang. Sini yang pertama ada gerbang XOR dengan seri 7486, ICN dengan seri 7408, IC NOT dengan seri 7404, IC ON dengan seri 7432, dan IC NAND dengan seri 7400. Selanjutnya kita akan masukkan IC ini ke dalam project board. Kita mulai dari yang IC XOR, ICN, IC NOT, IC OR, dan juga IC NAND. Nah, seperti ini. Dan pastikan semuanya terpasang dengan benar. Nah, baik, selanjutnya yaitu kita pastikan. Nah, di sini kan project board itu dibagi menjadi 2. Ada arus yang di sini dan arus yang di sini itu berbeda arus. Jadi kita harus menyambungkannya arus yang di sini dan di sini dengan kabel jumper. Karena IC-nya bisa sampai sini, jadi kita menyambungkan arusnya sampai ujung sini. Jadi kita bisa menyambungkan dengan kabel jumper seperti ini. Dan untuk yang negatif juga. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa ambil kabel jumper lagi untuk kita pasangkan ke kaki yang nomor 14 dari IC XOR. Lalu kita sambungkan ke yang positif, yang atas. Lalu yang kaki 14 ke gerbang yang selanjutnya ICN ke kaki nomor 14 ke positif. Dan ambil lagi jumper untuk ke kaki nomor 7 dari ICOR XOR untuk ke positif. Nah, jadi setiap IC itu kita sambungkan di kaki 14 ke positif dan kaki 7 ke negatif. Kita lakukan untuk setiap IC. Pastikan semua kakinya itu terpasang dengan benar ya. Jadi pastikan setiap kaki nomor 14 terpasang jumper untuk ke arus positif dan kaki nomor 7 terpasang untuk ke yang negatif. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang inputannya, dimana pertama input A dan input B itu masuk melalui gerbang XOR. Jadi kita masukkan ke kaki yang pertama gerbang XOR untuk input A dan kaki kedua untuk input B di gerbang XOR. Lalu input B itu kita sambungkan ke kaki pertama gerbang N. Di kaki pertama gerbang N, dan output dari gerbang XOR itu kita sambungkan ke atau kaki ketiga itu kita sambungkan ke
gerbang OR. Kaki pertama gerbang OR. Lalu pada gerbang N kita masukkan di kaki keduanya itu kabel jumper untuk inputan C. Jadi kita sudah punya 3 inputan A, B, dan C. Selanjutnya outputan dari gerbang N itu masuk di kaki ketiganya itu masuk ke kaki pertama gerbang NOT. Nah, lalu untuk outputan dari gerbang NOT itu atau kaki keduanya itu nyambung ke kaki kedua dari gerbang OR. Nah, lalu dari outputan atau kaki ketiga gerbang OR itu kita sambungkan ke gerbang NAND, kaki pertama gerbang NAND. Dan outputan dari gerbang OR di kaki ketiga gerbang OR itu juga nyambung ke kaki kedua gerbang NAND. Nah, setelah seperti ini, nampak ya guys. Oke, baik, setelah seperti ini kita akan lanjut ke masukkan resistor dan juga lampu LED-nya. Jadi untuk resistornya kita masukkan di kaki ketiga gerbang NAND sebagai output. Oke, dan lampu LED lampunya itu di yang panjangnya itu sebagai positif sejajar dengan resistor dan yang negatif di arus negatif. Setelah seperti ini kita akan menyambungkan ke arus seperti ini. Oke, baik, setelah rangkaiannya telah selesai, kita akan lanjut ke pengujian tabel kebenarannya. Di sini karena inputannya ada 3, jadi ada 8 tabel kebenarannya. Nah, di sini saya akan menguji random 2 yang hidup dan 2 yang mati. Yang pertama itu ketika lampunya itu hidup. Itu terjadi ketika inputannya misalnya semua itu adalah 0 atau negatif. Jadi kita masukkan ke yang 3 ini, A, B, C, ke arus negatif. Masukkan dan kita lihat lampunya hidup. Selanjutnya yaitu lampunya akan hidup ketika inputannya itu yang A, ini A, dan yang ini B, itu 1, dan yang B juga 1, lalu yang C nya itu 0, maka lampunya akan hidup. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengujian ketika lampunya mati. Itu terjadi ketika inputan A itu 0, inputan A itu 0, lalu inputan B nya 1, dan B nya 1, dan inputan C nya itu 0. Nah, lampunya akan mati. Kita akan coba ke pengujian yang kedua. A itu 1, A itu 1, D nya itu 0, dan C nya itu adalah 1. Nah, lampunya juga akan mati. Nah, saya sudah mencoba ke 8 tabel kebenarannya, dan saya mengambil kesimpulan bahwa tabel kebenaran dan juga rangkaiannya itu bersifat benar dan sama. Jadi pengujian dan tabel kebenarannya itu benar. Oke, baik, selanjutnya untuk yang 6 gerbang, di sini saya menggunakan gerbang XOR, XOR, NAND, AND, dan juga NOT untuk gambar fungsinya seperti pada gambar dan juga tabel kebenarannya. Nah, untuk alat dan bahannya kita menggunakan open project, ASI, karena kita menggunakan 6 gerbang, jadi di sini saya menggunakan 6 IC, beberapa kabel jumper,
LED dan juga resistor. Baik, kita akan mulai untuk merangkainya. Oke, baik, yang pertama itu kita menggunakan 6 IC, di mana yang pertama ada IC XNOR dengan seri 74266, IC OR dengan seri 7432, IC XOR dengan seri 7486, IC NAND dengan seri 7400, IC N dengan seri 7408, dan IC NOT dengan seri 7404. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan IC-IC ini ke dalam papan gadget wordnya. Pertama IC XNOR, lalu IC OR, lalu IC XOR, lalu IC NAND, IC N, dan juga IC NOT. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan menyambungkan kabel positif dan juga negatif. Nah, karena di papan project board ini kan dibagi dua. Untuk arus yang di sini dan di sini beda, maka kita harus menggabungkan antara arus yang di sini dan di sini. Karena isinya kan dia sudah sampai sini. Kita bisa menggunakan kabel jumper untuk menyambung arusnya. Nah, seperti ini kita bisa ambil beberapa kabel jumper ini untuk kita masukkan ke kaki nomor 14, lalu kita sambungkan ke yang positif, dan satu lagi kita sambungkan ke kaki nomor 7 untuk kita sambungkan ke yang negatif seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita bisa lakukan ke semua IC yang ada. Kaki nomor 14 kita sambungkan ke arus yang positif, lalu yang 16, 7 kita sambungkan ke negatif, begitu seterusnya. Nah, baik, setelah seperti ini kita akan mulai masuk ke inputannya. Nah, seperti pada gambar, inputannya itu A dan B itu masuk melalui gerbang XNOR. Jadi kita bisa ambil dua kabel jumper sebagai inputan A dan juga inputan B. Inputan A kita masukkan ke dalam kaki pertama gerbang XNOR, dan inputan B kita masukkan ke kaki kedua gerbang XNOR. Selanjutnya adalah inputan B itu menyambung ke gerbang NOR. Jadi kita ambil kabel jumper, kita letakkan di kaki kedua gerbang XNOR, kita sambung ke kaki pertama gerbang OR. Ini. Setelah itu kita bisa ambil kabel jumper lagi untuk inputan C. Jadi kita setelah punya 3 inputan A, B, dan C. Baik, selanjutnya yaitu output dari gerbang XNOR itu menyambung ke gerbang XOR. Jadi kita masukkan ke output yaitu kaki ketiga gerbang XNOR ke gerbang XOR, yaitu kaki pertama gerbang XOR. Lalu untuk output yang OR kita itu menyambung ke yang NAND. Jadi kita ambil kabel jumper lagi untuk di kaki ketiga gerbang OR, lalu menyambung ke gerbang NAND, kaki pertama gerbang NAND. Nah, lalu kita ambil kabel jumper lagi untuk ke kaki kedua di gerbang NAND, itu menyambung ke gerbang XOR. Jadi kita letakkan di kabel di kaki kedua gerbang XOR. Oke.
outputan dari gerbang XOR dan juga gerbang NAND itu menyambung ke gerbang N. Jadi kita letakkan kabel jumper ini di kaki ketiga gerbang XOR ke kaki pertama gerbang NAND. Dan kabel jumper lagi sebagai outputan dari gerbang NAND itu di kaki ketiga gerbang NAND kita masukkan ke kaki kedua gerbang N. Nah, selanjutnya outputan dari gerbang N itu kita sambung melalui kabel jumper ke kaki pertama gerbang NOT. Kita letakkan di kaki ketiga gerbang N, lalu kita sambung ke kaki pertama gerbang NOT seperti ini. Agak kurang nampak sih, seperti ini. Nah, baik, kita bisa lanjut ke yang resistor dan LED untuk kita masukkan ke dalam papan project board. Nah, ingat karena gerbang NOT itu kan inputan cuma satu, jadi otomatis outputnya itu ada di kaki nomor 2. Kita masukkan resistor di kaki nomor 2 gerbang NOT. Lalu kita sambungkan LED kaki yang panjang atau yang positif ini sejajar dengan resistor, dan juga kaki yang negatif itu di arus negatif dari papan project board ini. Nah, setelah seperti ini, setelah semua siap, rangkaiannya kita bisa sambung ke arus listrik. Kita bisa sambungkan dia ke arus listrik. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengujian tabel kebenarannya. Di sini karena inputannya ada 3, jadi akan ada 8 tabel kebenarannya. Nah, di sini saya akan mencoba random untuk pengujian tabel kebenarannya 2 yang hidup dan 2 yang mati. Kita akan mulai dari yang hidup. Yang hidup itu ketika inputannya kan inputan A, inputan B, kemudian inputan C. Ketika inputan A-nya itu 1, kita letakkan ke yang positif, lalu inputan B-nya ini yang positif 1 juga, dan inputan C-nya itu adalah 0 atau di negatif. Nah, maka dia tetap hidup. Dan selanjutnya itu pengujiannya ketika semua inputannya itu 1. Jadi kita akan coba ketika semua inputannya ini 1, kita letakkan di ABC nya itu ke 1 atau ke yang positif. Nah, maka semua sudah 1 kan, maka dia tetap hidup. Oke, baik, selanjutnya itu kita ke pengujian yang mati. Itu saya akan mencoba 2 yang random ya, ketika inputannya itu 0 semua, jadi A, B, C nya itu 0, jadi kita masukkan ke yang negatif. Yang negatif adalah 0, 1, semuanya itu 0, A, B, C nya 0. Nah, maka lampunya mati kan. Nah, selanjutnya untuk pengujian ketika inputannya itu 0, yang A itu 0, lalu yang B nya itu 1 dan C nya itu 1 di atas ya. Nah, maka dia juga mati. Nah, saya sudah mencoba ke 8 tabel kebenaran itu dan menemukan hasil dan juga kesimpulan bahwa tabel kebenaran dan juga rangkaian yang telah saya buat ini itu bersifat benar dan dia itu sama semuanya. Nah, baik, yang terakhir kita akan masuk ke yang flip-flop. Nah, untuk yang flip-flop itu alat benarnya itu tetap sama, tapi ada yang sedikit perbedaan, dimana kita tetap menggunakan project board IC. Nah, di sini kita menggunakan flip-flop dengan gerbang NAND, jadi kita menggunakan IC dengan seri 7400. Nah, di sini kita menggunakan 2 resistor
karena kita menggunakan dua lampu. Dan kita juga menggunakan beberapa kabel jumper. Oke, baik, kita akan mulai merangkainya. Nah, baik, kita akan mulai merangkai untuk flip-flop yang gerbang NAND. Nah, untuk gambar fungsinya itu ada seperti ini, gambar fungsi dan juga tabel kebenarannya. Nah, untuk merangkainya kita menggunakan IC NAND dengan seri 7400. Kita akan mulai masukkan ke dalam project board. Pastikan IC-nya terpasang dengan benar. Lalu kita bisa ambil kabel jumper 2. Kita akan masukkan yang pertama itu di kaki nomor 14. Kita sambungkan ke positif, dan yang satu lagi ke kaki nomor 7 ke yang negatif seperti ini. Nah, seperti ini kita akan mulai lihat ke gambarnya. Pertama kita masukkan S. S itu inputnya ada 1. Nah, input 1 itu masuk dari kaki pertama gerbang NAND-nya. Nah, lalu input 2-nya itu atau kaki 2-nya, di kaki 2-nya, input di kaki 2-nya itu menyambung ke kaki 6. Kita mulai sambungkan di kaki 2 ke kaki 6. Setelah itu kita ambil lagi kabel jumper. Nah, kaki 3 kita masukkan kaki 3 itu nyambung ke kaki 4. Oke, kaki 3 nyambung ke kaki 4. Setelah itu kaki 5, di kaki 5 itu ada inputan F. Jadi kita bisa masukkan kabel jumper kaki 5 sebagai inputan yang F. Jadi ini S, ini F. Untuk outputnya itu yang Q ada di kaki 3. Jadi kita bisa sambungkan di kaki 3. Ini kita sambungkan di sini. Lalu kita ambil wire warna putih sebagai Q, yang positif, yang panjang kita sambungkan ke yang tadi, sambungan dari kaki 3. Nah, untuk yang Q komplement itu ada di kaki 6. Jadi kita bisa ambil kabel jumper, kita sambungkan di kaki 6. Kita sambungkan ke sini, ke belakang tadi lampu yang Q. Lalu kita bisa ambil lampu satu lagi yang positif ke sambungan dari kaki 6 tadi. Nah, setelahnya kita bisa ambil 2 resistor, kita sambungkan ke 2 LED ke arus negatif. Jadi rangkaiannya nanti seperti ini, ada 2 lampu LED. Oke, selanjutnya kita akan mulai masukkan ke arus. Oke, baik, di sini kita akan masuk ke pengujian tabel kebenarannya, dimana kita punya input S dan input F, dimana yang putih adalah lampu Q dan yang kuning itu adalah Q komplement. Nah, kita akan masuk ke listen set yang pertama, dimana ketika S-nya adalah 1, itu kondisi 1, dan N adalah kondisi 0, maka keadaan lampunya adalah yang Q itu mati dan Q komplement itu hidup. Nah, kita akan masuk ke next stage, dimana ketika kedua input ini sama-sama 1. Keadaannya itu tetap lampu yang Q itu mati dan Q komplement hidup.
Nah, disinilah disebut dengan memori, di mana P1 itu menyimpan informasi biner dari inputannya, dari listening set tadi, di mana dia tetap mempertahankan outputnya sama, di mana Q-nya itu mati dan Q komplement hidup. Karena Q-nya itu mati dan Q komplementnya hidup, maka kondisinya itu disebut dengan reset. Nah, selanjutnya kita masuk ke present set yang kedua, di mana ketika inputan S-nya adalah 0, dan F-nya itu 1. Nah, di sini keadaannya terbalik, di mana Q-nya hidup dan Q komplementnya itu mati. Kita akan masuk ke next stage-nya, yaitu ketika kedua inputan itu adalah 1. Nah, di sini kondisinya menjadi tetap, di mana Q-nya hidup dan Q komplementnya mati. Nah, ini yang disebut dengan memori, yang dimana dia mempertahankan output dari present set tadi menjadi tetap seperti ini, Q-nya hidup dan Q komplementnya mati. Nah, karena tadi Q-nya hidup, maka kondisi ini tuh disebut dengan set. Kita akan masuk ke inputan ketika kedua inputannya sama-sama 0. Nah, keadaan lampunya adalah dua-dua hidup. Nah, keadaan seperti ini disebut dengan keadaan forbidden atau keadaan terlarang, karena kedua lampunya ini tuh hidup. Nah, ini menurut teori ini adalah salah. Oke, selanjutnya kita masuk ke inputan ketika dua-duanya satu atau positif. Nah, kita akan mulai ketika yang S duluan kita masukkan ke 1 dan F kita masukkan ke 1. Maka yang hidup itu Q komplement hidup dan Q itu mati. Namun ketika kita balik, yang F duluan kita masukkan dan S-nya kita masukkan ke 1 terakhir, maka yang hidup itu Q duluan hidup, Q hidup, dan Q komplementnya mati. Nah, kondisi seperti ini itu disebut kondisi determinan atau tak tentu, karena ketika kita memasukkan input S duluan 1 dan S kemudiannya, maka yang Q komplementnya yang hidup dulu yang hidup. Namun ketika kebalikannya kita lakukan, maka Q-nya yang hidup, Q komplementnya mati. Oke, baik, cukup sekian video praktikum 5 gerbang, 6 gerbang, dan flip-flop NAND yang dapat saya lakukan. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga perilaku saya yang kurang baik, dan juga ada kesalahan-kesalahan kecil yang saya lakukan atau besar, karena sesungguhnya saya juga masih belajar dan masih mendalami tentang gerbang logika ini. Maka kurang lebih mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.